Pertanyaan kemarin yang cukup risau oleh saya adalah peran, kalau yang lain disebutkan saya oke memahami peserta lain dari institusi mana. Tapi Pak Silam ini dengan selalu ikut dalam posisi ini. Maka saya bertanya, sebenarnya perannya apa narasumber? Kalau narasumber Pak, di tanggal 20 itu dengan sangat jelas ditulis dalam risalah rapat itu yang namanya narasumber cuma satu. Hanya satu dan satu-satunya, yaitu Bank Mandiri. Dan di situ Pak Raden Pardide juga menyatakan bahwa Pak Marsilam sebagai OKP 3R. Apakah benar Pak? Sebagai peserta KSSK. Bapak ada di situ? Ya, itu Pak Marsilam itu sejak bahkan sebelum terbentuknya KSSK Pak. Masih FSSK. Itu beliau menjadi narasumber. Dan sepengetahuan saya beliau narasumber. Saya bukan yang mengundang Pak Marsilam. Jadi sejak sebelumnya sampai terakhir beliau ikut terus begitu Pak ya? Ikut dalam apa? Ya, sampai sebelum itu FSSK sampai KSSK bahkan sampai FSSK beliau menjadi narasumber juga. Waktu apa Pak? FSSK. Makanya beliau ikut terus sampai KSSK Pak ya? Saya kira KSSK juga demikian. Iya, di KSSK ada tuh di sini. Ada, di sini ada dan keterangannya bukan narasumber Pak. Maka saya katakan yang narasumber hanya Bank Mandiri. Ini Pak pengertian saya, tapi mohon dicek dengan yang. Enggak, ini sudah saya cek Pak. Jadi gini. Ini saya sudah ngecek untuk mengkonfirmasi. Kalau nanti Pak Bud mengatakan ini tidak, nggak apa-apa. Berarti menurut Pak Bud bahwa dia narasumber. Pertanyaannya, apakah seorang narasumber menurut Undang-Undang BI itu boleh mengetahui deposan beserta jumlahnya? Sebagai terafiliasi, pihak yang terafiliasi. Siapa Pak pihak terafiliasi itu? Yang mereka yang DPR juga boleh ikut Pak? DPR, nggak diundang. Makanya, siapa kemudian termasuk terafiliasi? Apakah Mereka kemudian menteri yang lain juga boleh? Ya, saya kira asal itu dalam forum yang sudah Kalau forum KSSK siapa Pak pesertanya? Forum KSSK? Iya dong. Tadi masalah rapat konsultasi ya itu tadi. Bukan, rapat KSSK itu terdiri dari siapa saja Pak? Pesertanya Pak? KSSK hanya terdiri dari Menteri Keuangan sebagai ketua dan Gubernur Bank Indonesia. Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia Pak? Mohon dicatat pimpinan. Dan kebijakan, ya. Memutuskan kebijakan. Oke, saya tidak bertanya itu. Saya bertanyanya berarti rapat KSSK itu pesertanya adalah Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia. Ada berapa narasumber yang Ibu undang di situ? Berapa jumlahnya ya? Kalau jumlah saya tidak ingat, tapi saya tahu ada Bank Mandiri kita undang Pak Agus dan Pak Edwin. Pak Agus dan Pak Edwin, hanya itu saja? Menek BUMN diundang, tapi beliau harus pergi pagi-pagi tanggal 21 sehingga beliau meninggalkan tempat sebelum tengah malam. Narasumber lain Bu? Narasumber lain Pak Marsilam, kemudian legal counsel-nya Pak Arief Surowijoyo, dan seluruh staf eselon 1 saya pada malam hari itu yang kita undang adalah yang berpotensi punya hubungan dengan keputusan yang akan dibuat. Undangannya sebagai narasumber atau sebagai staf Ibu itu? Kalau terhadap mereka kita anggap sebagai narasumber. Saya tidak ingat persis undangan dari sekretariat KSSK. Baik Bu, ada catatan barangkali yang dicatat oleh KSSK ini adalah keliru. Karena satu-satunya disebut narasumber di sini adalah hanya Bank Mandiri. Apa yang mau saya katakan sebenarnya, semuanya ditulis secara detail. Di samping ketua dan anggota KS juga dari Departemen Keuangan adalah Sekjen. Dari Departemen Keuangan ini tidak disebut sebagai narasumber. Artinya, ya, apakah catatan yang ada di risalah ini keliru? Dari awal sudah ada proposal dari BI kira-kira kan begitu. Bahwa kondisinya seperti ini, maka meminta KSSK untuk mengambil sebuah keputusan kira-kira begitu ya? Ya, surat dari BI adalah secara spesifik memang akan menggunakan pasal 18 ayat. Oke, artinya pada saat kemudian terjadi perdebatan itu ada nggak pilihan-pilihan opsi-opsi yang akan diambil di situ? Mengingat kalau tidak salah Pak Agus Marto Ibu memintakan ada roadmap gitu ya? Iya. Sampai kemudian yang 2 miliar nanti kita ambil, kemudian yang di atas 2 miliar kita ajak rembukan katanya begitu. Apa itu artinya? Karena ini pendek Pak, waktunya sudah habis tapi nggak apa-apa. Pak, saya mau tanya satu saja, kenapa Pak Budiono dan Bu Fajriah ketika Bapak perintahkan untuk nangkep Robert Tantular nggak mau? Apa alasannya Pak? Alasannya tadi mengatakan tidak punya dasar hukum. Ya karena tidak ada dasar hukum itu saja. Ya begitu yang disampaikan kepada saya.
Waktu melapor ke Bapak itu yang dilaporkan apa ya Pak? Bunyinya apa kira-kira Pak Budiono dan Bu Fajriah itu? Apa yang telah dilaksanakan oleh KSSK tentang bailout Bank Senturi? Setelah melaporkan itu Bapak bereaksi sampai untuk menangkap itu, kira-kira apa yang Bapak tangkap dari hasil laporan itu Pak? Saya tanya kenapa bank itu gagal. Setelah diuraikan bahwa karena surat-surat berharganya bodong, karena uang ditransfer, karena macam-macam lah. Saya ambil kesimpulan bahwa ini perampokan. Kenapa mesti di bailout bank yang dirampok kan? Yang bertanggung jawab mesti pemiliknya, ya tangkap dulu pemiliknya kan, baru kita bicara. Iya. Terus pada saat itu Bapak memerintahkan beliau untuk tangkap gitu ya? Iya, tapi saya minta Kapolri yang tangkap. Dan saya minta sekali lagi, saya kasih waktu 2 jam Pak Kapolri, dan saya berterima kasih polisi menanggapnya persis 2 jam. Oke, terima kasih. Apakah ketika kemudian ada seperti itu dan yang menjalankan tugas Presiden adalah Wakil Presiden saat itu, saudara saksi mungkin pernah nggak berkomunikasi dengan Wapres pada persoalan Senturi ini ketika Presiden sedang di luar negeri? Tidak. Oke. Ada catatan dari sini yang menarik pada saudara saksi, saya harus bertanya. Lebih lanjut, saudara Budiono menginformasikan bahwa dirinya bersama saudara Sofyan dan saudara Marsilam akan membahas kembali hal-hal yang perlu dilakukan untuk menangani permasalahan Bank Senturi. Ini pada rapat tanggal 13 menjelang berakhirnya telekonferensi pada jam 23.59. Apakah setelah itu ada pertemuan antara Pak Budiono, Pak Sofyan, dan saudara Silam untuk berbicara soal Fulham? Tidak ada. Tidak ada ya. Langsung itu berlanjut pada rapat berikutnya. Masih ingat mungkin setelah tanggal 13? Setelah tanggal 13 itu berlanjut, atau rapat pertama atau pertemuan pertama itu setelah Menteri Keuangan kembali ke Indonesia. Pada kesempatan pertama berarti hari Senin tanggal 17. Ya. Pada tanggal 17 ada kembali, ada rapat. Ada pertemuan ya. Ada pertemuan kembali. Ya. Membahas persoalan apa pada tanggal 17 itu? Wah, saya tidak ingat, tapi saya coba lihat catatan saya sedikit ya. Ya, silakan seingatnya.